Seberapa kuatkah seekor harimau jika ia disiplin? Hanya tidur 2 jam sehari. Membawa batang pohon seberat 1000 kati melintasi ngarai. Dan setiap hari mendaki tebing vertikal. Bahkan saat makan dan tidur pun terikat pada batang pohon. Tapi sebenarnya semua ini bukan sepenuhnya keinginan Baal. Sejak Chieftain menyadari Baal seperti menyiksa Wuge secara tidak langsung, dia melampiaskan semua amarahnya pada Baal. Memulai pelatihan iblisnya untuk Baal. Jika sedikit saja tidak sesuai keinginannya, dia akan langsung memukulnya. Baal sangat menderita. Dia tidak menyiksa Wuge. Hanya saja hari itu untuk membujuk bawahannya. Dia pergi berburu babi hutan semalaman. Sehingga dia lupa Wuge yang masih berada di atas pohon. Ini membuat Chieftain, yang menyayangi Wuge, langsung menggertakkan giginya. Kemudian dia memulai rencana pelatihan balas dendamnya sendiri. Dia menebang pohon besar dan mengikatnya ke Baal. Memintanya untuk memanjat ke puncak benteng dan kembali. Kalau tidak, dia akan menguliti harimau Baal dan memakainya sebagai pakaian. Baal awalnya menolak, tapi Chieftain tidak memberinya kesempatan untuk bernegosiasi. Mati atau patuhi pelatihannya. Sejak saat itu, Baal setengah terpaksa menerima berbagai macam pelatihan kuno dan kejam, yang telah dihapuskan dan hanya tersimpan di alam bawah sadar Chieftain. Chieftain menyiapkan beberapa batu, meminta Baal untuk memindahkan satu batu setiap kali dia memanjat, dan harus selesai sebelum dia kembali. Baal langsung tercengang, melihat banyaknya batu di depannya. Baal ingin diam-diam memindahkan 2 batu. Tapi ketika dia mendongak, Arlong sedang menatapnya tajam. Adegan ini membuat Baal ingin menangis. Tatapan Arlong jelas-jelas tatapan yang akan melaporkannya. Baal hanya bisa memanjat dengan membawa kayu besar 1000 kati. Malam harinya, Baal akhirnya memindahkan batu kecil terakhir. Tapi dia melihat Wuge yang sedang memandang ke kejauhan. Bertanya-tanya kapan pamannya akan kembali. Mendengar ini, Baal teringat paman harimau Wuge, Luozu. Wuge terus bertanya, aku hampir tidak ingat wajah pamanku. Mendengar ini, Baal ingin memberitahu Wuge bahwa Chieftain lah yang membunuh pamannya. Tapi setelah dipikir-pikir, jika Chieftain tahu aku yang memberitahu Wuge, aku pasti akan dicabik-cabik. Sedangkan Chieftain sendiri bisa beralasan amnesia. Memikirkan hal ini, Baal cepat-cepat menggelengkan kepalanya, mengatakan bahwa dia juga tidak tahu di mana pamannya. Kemudian, untuk mengalihkan perhatian Wuge, dia buru-buru mengatakan sudah larut. Tidurlah dulu, besok ada hal menarik untuk diajarkan padanya. Keesokan harinya, Baal membawa Wuge ke 2 pohon kering, dan menyuruh Wuge memperhatikan baik-baik. Baal menepuk pohon kering, dan daun-daun kering berguguran. Baal langsung bergerak dengan kecepatan tinggi. Detik berikutnya, semua daun terbelah menjadi 2. Setelah selesai, dia berpose yang menurutnya sangat keren. Tapi saat itu, sehelai daun utuh jatuh ke tanah. Melihat ini, Baal buru-buru menggulungnya dengan ekornya, lalu menyuruh Wuge untuk mencobanya. Meskipun hanya bisa mengenai 1 daun, itu harus tepat sasaran. Latih dulu ketepatannya, baru kemudian tingkatkan jumlahnya.